Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Arini, seorang wanita berusia 40 tahun, menjalani hidup sederhana bersama 3 anaknya. Suaminya, Roni, yang merantau untuk bekerja, jarang pulang ke rumah. Namun, rasa rindu yang menumpuk sering terobati melalui panggilan telepon. Suatu malam, setelah melepas rindu dengan suaminya melalui telepon, Arini mendapatkan pesan dari sahabatnya Ratna. Sebuah undangan pernikahan online dikirimkan padanya. Dengan perasaan campur aduk, Arini membuka undangan itu. Betapa terkejutnya dia saat melihat foto Roni, suaminya, bersama seorang wanita muda terpampang sebagai pasangan pengantin. Nama kedua mempelai yang tertulis, Sari dan Roni. Tangannya bergetar, matanya memburam oleh air mata yang tertahan. Apakah ini benar? Gumamnya dalam hati, mencoba menolak kenyataan. Ia segera menelepon Ratna untuk memastikan. Ratna, ini apa, Roni? Pernikahan? Kamu bercanda kan? Tanya Arini dengan suara parau. Ratna terdengar ragu. Aku juga kaget, Rin. Tapi nama dan fotonya jelas. Aku dapat undangan ini dari media sosial. Kamu harus cari tahu sendiri kebenarannya, ujar Ratna menenangkan. Kehancuran yang Arini rasakan membuatnya sulit bernapas. Ia tak tahu harus berbuat apa. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk berbicara dengan putra sulungnya Rino, yang baru saja lulus SMA. Di kamar Rino, dengan tangan gemetar, Arini menunjukkan undangan itu. Nak, lihat ini. Apa menurutmu ini benar ayahmu? Tanyanya. Rino membaca undangan itu dengan teliti. Wajahnya berubah tegang. Bu, kalau ini benar, kita harus pergi ke sana. Kita harus tahu kenyataannya, ujar Rino penuh emosi. Arini mengangguk pelan, meski hatinya tak henti bergetar. Baiklah, nak. Besok pagi kita ke sana. Tapi tolong jangan bilang apa-apa ke adik-adikmu. Mereka belum perlu tahu, pinta Arini dengan lirih. Malam itu, Arini mencoba tidur meski pikirannya penuh dengan bengayangan pengkhianatan. Ia tahu perjalanan esok hari akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, rumah Arini terasa sunyi, meski biasanya riuh oleh celoteh 2 putri kecilnya, Lina dan Lita. Namun, Arini sengaja membiarkan kedua anak itu tetap di rumah bersama tetangga kepercayaannya. Hanya dia dan Rino yang akan melakukan perjalanan ke kota tempat acara pernikahan itu berlangsung. Rino, dengan wajah tegang, menatap ibunya yang sedang berkemas. Bu, kalau benar ayah menikah lagi, kita mau apa? Tanyanya ragu, seolah ingin mempersiapkan hati untuk jawaban yang pahit. Arini terdiam sejenak, menatap bayangan dirinya di cermin. Matanya sembab karena kurang tidur, namun ia mencoba tegar. Ibu tidak tahu, nak, tapi kita harus tahu kebenarannya dulu. Setelah itu, baru kita putuskan apa yang harus dilakukan. Jawabnya dengan suara tenang, meski di dalam hatinya badai bergemuruh. Perjalanan ke kota itu diwarnai keheningan. Rino fokus mengemudi, sementara Arini sibuk dengan pikirannya. Bayangan wajah Roni dan memori masa lalu mereka terus menghantui. Dari saat mereka menikah muda hingga perjuangan bersama membesarkan anak-anak, semua kenangan itu kini terasa pahit. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati tempat acara sudah ramai. Balon-balon putih dan dekorasi bunga menghiasi halaman gedung pernikahan. Arini menggenggam tangan Rino erat, mencari kekuatan dari anak sulungnya. Bu, kita benar-benar mau masuk? Rino bertanya, ragu-ragu. Arini menarik napas panjang. Kita sudah sampai sejauh ini, nak. Ibu harus tahu, jawabnya dengan suara mantap. Mereka melangkah masuk, berbaur dengan tamu undangan. Di panggung utama, Roni berdiri dalam balutan setelan jas hitam, tersenyum berdampingan dengan seorang wanita muda bergaun putih panjang Sari. Wajah Roni tampak bahagia, seolah tanpa beban. Arini merasa dunia seakan berhenti. Lututnya melemas, namun ia berusaha berdiri tegak. Rino, yang melihat ibunya mulai goyah, segera memegang lengannya. Bu, kalau ibu mau pergi, kita pergi sekarang, bisiknya khawatir. Namun Arini tidak bergeming. Dengan langkah mantap, ia maju mendekati panggung. Beberapa tamu mulai memperhatikan mereka.
Suasana menjadi tegang ketika akhirnya Roni melihat Arini. Ekspresi terkejut dan panik langsung tergambar di wajahnya. "Roni," panggil Arini dengan suara lantang, memecah keheningan. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Semua mata tertuju pada mereka. Roni turun dari panggung dengan wajah pucat, sementara Sari tampak kebingungan. "Arini, aku bisa jelaskan," ujar Roni tergagap. Arini tersenyum getir, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Jelaskan apa, Roni? Bahwa kamu meninggalkan aku dan anak-anak untuk menikah lagi? Atau bahwa kebahagiaan yang kita bangun selama 20 tahun ini tidak ada artinya bagimu?" Roni terdiam. Kata-kata Arini menusuknya, namun ia tak bisa menyangkal apa yang telah ia lakukan. Sari, yang merasa menjadi pusat perhatian, melangkah maju dan mencoba berbicara. "Maaf, Kak. Aku tidak tahu bahwa Mas Roni sudah punya keluarga," katanya lirih. Namun bagi Arini, kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus luka yang kini menganga lebar di hatinya. Ia menoleh pada Roni untuk terakhir kali. "Kamu sudah membuat pilihan, Roni. Sekarang aku juga akan membuat pilihanku." Dengan air mata mengalir deras, Arini menggandeng Rino dan berjalan keluar dari gedung. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal pasti, ia harus menjadi lebih kuat untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Langit yang semula cerah kini tampak mendung, seolah memahami gejolak hati Arini yang berusaha terlihat tenang. Bersama Rino, ia memasuki gedung pernikahan dengan langkah pelan namun pasti. Tamu-tamu undangan ramai mengobrol, tertawa, dan menikmati suasana pesta yang mewah. Aroma bunga melati memenuhi udara, berpadu dengan gemerlap lampu kristal yang menghiasi ruangan. Di pelaminan, Roni duduk bersanding dengan Sari. Senyumnya mengembang, sesekali tertawa kecil ketika tamu-tamu menyampaikan ucapan selamat. Arini menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sakit, marah, namun juga tekad kuat yang perlahan menguatkan langkahnya. "Bu, kita bisa pergi sekarang kalau ibu nggak kuat," bisik Rino sambil menggenggam tangan ibunya. Namun Arini menggeleng. "Tidak, Nak. Ibu harus menyelesaikan ini." Mereka berjalan mendekat ke pelaminan. Langkah Arini menarik perhatian beberapa tamu. Bisik-bisik mulai terdengar, namun ia tidak peduli. Rino berjalan setengah langkah di belakangnya, siap memberikan dukungan. Saat jarak hanya tinggal beberapa meter, Roni akhirnya menyadari kehadiran mereka. Ekspresinya berubah drastis dari bahagia menjadi tegang. Sari, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, menoleh ke arah Arini dan Rino dengan kebingungan. "Arini." Suara Roni terdengar lirih, nyaris tak percaya. Arini menghentikan langkahnya tepat di depan pelaminan. Dengan tenang, ia menatap Roni yang berdiri canggung di samping pengantin wanita. Beberapa tamu mulai menghentikan obrolan mereka, penasaran dengan situasi yang terjadi. "Selamat, Roni," ujar Arini. Suaranya terdengar mantap, meski matanya berkaca-kaca. "Selamat atas pernikahanmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi." Roni membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Apa ini kebahagiaan yang selama ini kamu cari?" tanya Arini lagi. Kali ini suaranya sedikit bergetar. "Meninggalkan aku dan anak-anak tanpa sepatah kata, tanpa penjelasan?" Suasana ruangan mulai berubah. Tamu-tamu yang sebelumnya asik menikmati pesta, kini memperhatikan kejadian di pelaminan dengan rasa ingin tahu. Sari, yang merasa menjadi pusat perhatian, mencoba memahami situasi. "Maaf, Kak, aku nggak tahu Mas Roni sudah punya keluarga," ujar Sari dengan suara kecil, mencoba menenangkan Arini. Namun Arini tidak menggubrisnya. Ia menatap Roni dengan tatapan yang penuh luka. "Aku tidak datang ke sini untuk mengganggu pestamu, Roni. Aku hanya ingin kamu tahu betapa besar luka yang kamu tinggalkan. Dan aku ingin kamu tahu, mulai hari ini, aku tidak akan pernah memohon penjelasan darimu lagi. Kebahagiaanmu di sini bukan urusanku lagi." Kata-kata itu terdengar lantang, seolah menyentuh semua orang di ruangan. Rino menahan tangis saat melihat keberanian ibunya, sementara Roni hanya tertunduk tanpa bisa memberikan jawaban. Arini menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya.
Aku berharap kamu tidak pernah lupa, Roni, bahwa kamu pernah menjadi suami dan ayah. Dan meskipun kamu sudah menghapus kami dari hidupmu, kami akan tetap berdiri, lebih kuat daripada sebelumnya. Tanpa menunggu jawaban, Arini menggandeng Rino dan berbalik meninggalkan gedung. Langkah mereka terasa berat, namun juga penuh kepastian. Di luar, hujan mulai turun, membasahi langkah mereka. "Bu, ibu luar biasa," ujar Rino dengan suara serak, mencoba menyemangati ibunya. Arini tersenyum kecil di tengah air mata yang masih mengalir. "Kita akan baik-baik saja, nak. Kita harus." Hujan itu, bagi Arini, terasa seperti awal baru. Meskipun dingin, ia merasa seolah sedang mencuci luka-luka lama, membuka jalan menuju kehidupan yang lebih tegar dan mandiri. Arini berdiri di tengah keramaian pesta. Langkahnya berhenti tepat di depan panggung pelaminan. Pandangannya tajam mengarah ke Roni yang terlihat pucat pasi. Suasana yang tadinya penuh dengan canda tawa berubah senyap seiring para tamu menyadari kehadiran seorang wanita yang tampak berbeda dari tamu lainnya. Tidak jauh dari pelaminan, Arini melihat sebuah mikrofon tergeletak di meja MC. Tanpa ragu, ia meraihnya. Seketika, suara feedback memenuhi ruangan, membuat semua mata tertuju kepadanya. "Permisi," ucap Arini, suaranya bergetar, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Saya mohon perhatian sebentar." Tamu-tamu yang awalnya berdiri santai kini menghentikan aktivitas mereka. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan, namun Arini tidak peduli. Ia memusatkan seluruh fokusnya pada satu orang, Roni. "Saya Arini," ia memulai. Istri sah dari pria yang sekarang berdiri di pelaminan ini. Ruangan itu mendadak sunyi. Semua mata termasuk milik Sari memandang Arini dengan keterkejutan. Roni berdiri membeku, wajahnya memucat seperti kehilangan darah. Sari menatap suaminya dengan ekspresi tidak percaya, sementara para tamu mulai saling berbisik lebih keras. "Roni, pria yang kalian saksikan di sini adalah suami saya," lanjut Arini. Suaranya semakin tegas. "Kami sudah menikah selama hampir 20 tahun. Kami punya 2 anak, dan selama ini saya selalu percaya bahwa dia adalah suami yang setia." Roni mencoba melangkah maju untuk menghentikan Arini, tetapi tatapan tajamnya menghentikannya di tempat. "Jangan coba-coba, Roni," ucap Arini dingin. Rino, yang berdiri tidak jauh dari ibunya, mengepalkan tangannya. "Ibu, kalau sudah cukup, kita pergi saja," bisiknya, khawatir akan kesehatan mental ibunya. Namun Arini melanjutkan, suaranya pecah di tengah rasa sakit yang ia tahan. "Kepada para tamu yang hadir di sini, saya hanya ingin kalian tahu bahwa pernikahan ini adalah sebuah pengkhianatan. Bukan hanya terhadap saya, tetapi juga terhadap anak-anak kami. Dan untuk kamu, Roni, aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu ini. Karena mulai detik ini, aku sudah tidak peduli lagi." Kerumunan menjadi gaduh. Beberapa tamu terlihat marah, sementara yang lain mencoba mencari penjelasan langsung dari Roni atau keluarga mempelai wanita. Sari, yang sebelumnya tampak tenang, mulai menangis di samping Roni, menyadari kenyataan pahit yang baru saja terbongkar. "Arini, aku bisa jelaskan," ucap Roni dengan panik. Ia mencoba meraih tangan istrinya, tetapi Arini dengan cepat menjauh. "Penjelasanmu tidak penting lagi, Roni," jawab Arini tegas. "Aku sudah mendapatkan jawabanku hari ini." Tanpa menunggu lebih lama, Arini memberikan mikrofon kepada MC yang terpaku di tempatnya. Ia berbalik, menggandeng Rino, dan berjalan keluar dari ruangan. Langkahnya mantap, meski hati yang ia bawa terasa remuk. Tepat di depan pintu gedung, Rino memeluk ibunya. "Ibu, kita sudah melakukan apa yang perlu. Sekarang kita fokus pada hidup kita sendiri." Air mata yang tertahan akhirnya tumpah dari mata Arini. "Iya, nak. Ibu sudah cukup lelah bertahan sendirian." Mereka melangkah pergi meninggalkan gedung, sementara suara gaduh dari dalam pesta terus terdengar. Malam itu, meskipun berat, menjadi titik awal bagi Arini untuk melepaskan masa lalu dan menyusun kembali hidupnya, meski dengan hati yang penuh luka. Luka di rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung bagi Arini, kini terasa sunyi, dingin, dan penuh kesedihan. Langkah kakinya terdengar berat saat ia memasuki ruang tamu. Hatinya seperti diremas,
memikirkan apa yang akan ia katakan kepada dua anaknya yang lebih kecil, Nia dan Rafif. Rino berjalan di belakangnya, meletakkan jaketnya di sofa tanpa berkata apa-apa. Wajahnya terlihat suram dan matanya memandang ke lantai seolah mencoba menahan rasa amarah yang masih menggelegak. "Ibu, kita harus bicara dengan Nia dan Rafif. Mereka pasti sudah menunggu," kata Rino dengan nada pelan. Arini mengangguk lemah. Ia tahu anak-anaknya tidak akan mengerti seluruh situasi, tapi ia juga tidak ingin membebani mereka dengan kenyataan yang terlalu berat. Setelah menarik napas panjang, ia berjalan menuju kamar Nia dan Rafif. Saat pintu kamar terbuka, dua wajah kecil itu menyambutnya dengan penuh harapan. Nia, anak perempuan berusia 10 tahun, segera mendekat dan memeluk ibunya. Sementara Rafif, yang baru berusia 7 tahun, memandang ibunya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Ibu, kenapa pulang terlambat? Rafif sudah menunggu untuk cerita sebelum tidur," ucap Nia dengan nada manja. Arini berusaha tersenyum meskipun hatinya masih terasa hancur. "Maaf, Nak, ibu tadi ada urusan penting." Ibu terlihat sedih. Rafif berkata polos. "Apa ayah tidak pulang bersama kita lagi?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dada Arini. Ia menatap wajah anak-anaknya, berusaha keras menahan air matanya. "Ayah sedang sibuk, sayang," jawab Arini, suaranya sedikit bergetar. "Mungkin nanti ayah akan menelepon kalian." Nia tampak sedikit ragu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Rafif hanya mengangguk kecil, meskipun tampak jelas ia tidak sepenuhnya puas dengan jawaban itu. Rino, yang berdiri di pintu kamar, memperhatikan ibunya dari jauh. Ketegaran Arini membuatnya merasa bangga, tetapi di sisi lain, ia merasa marah kepada ayahnya. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya melindungi keluarganya justru menjadi penyebab kehancuran seperti ini? Setelah memastikan Nia dan Rafif tidur dengan tenang, Arini kembali ke ruang tamu. Ia duduk di sofa, memegang kepala dengan kedua tangannya, mencoba menenangkan diri. Rino mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. "Ibu nggak harus pura-pura kuat di depan aku," kata Rino, meletakkan cangkir itu di meja. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir. "Maafkan ibu, Nak," ucap Arini sambil menangis. "Ibu nggak tahu harus gimana. Ibu hanya ingin kalian tetap merasa punya keluarga, meskipun semuanya sudah hancur." Rino duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya dengan erat. "Ibu nggak sendiri, aku di sini. Kita akan melewati semua ini bersama. Ayah boleh pergi, tapi aku nggak akan pernah ninggalin ibu dan adik-adik." Kata-kata itu membuat hati Arini sedikit hangat di tengah kegelapan yang melingkupi. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dukungan dari putra sulungnya menjadi kekuatan yang ia butuhkan untuk terus melangkah. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandang bingkai foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda, kehidupan yang kini telah berubah selamanya. Namun, di tengah semua luka, ia bertekad untuk membangun kembali hidupnya. Ia tahu untuk melindungi anak-anaknya, ia harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suara pintu depan yang terbuka dengan kasar mengejutkan Arini. Roni masuk dengan langkah besar, wajahnya penuh emosi, dan tanpa menyapa, langsung menuju ruang tamu tempat Arini duduk sendirian. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam, tetapi Arini masih terjaga. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran dan rencana untuk masa depan. Roni berdiri di depannya dengan sikap arogan. Lengannya menyilang di dada. "Aku nggak punya banyak waktu untuk drama, Arini," katanya dingin. "Aku kesini untuk membahas aset kita. Kamu harus keluar dari rumah ini. Ini sudah bukan tempat kamu lagi." Kata-kata itu membuat darah Arini mendidih. Ia berdiri perlahan, menatap suaminya dengan mata yang penuh keteguhan. "Rumah ini hasil kerja keras kita berdua, Roni. Aku tidak akan pergi dari sini, dan aku tidak akan menyerahkan apapun yang menjadi hakku dan anak-anak." Roni tertawa kecil, penuh ejekan. "Hak? Kamu pikir kamu masih punya hak setelah aku menikah lagi? Kamu cuma bikin semuanya rumit. Lagi pula, kamu nggak bisa bertahan tanpa aku. Jadi, lebih baik turuti saja permintaan ini sebelum semuanya makin kacau."
Rasa sakit dan amarah yang sudah lama terpendam kini mendidih di dada Arini. Namun, ia tetap tenang, tidak ingin memberikan Roni kemenangan dengan menunjukkan kelemahannya. Aku sudah bertahan tanpa cinta dan penghargaan darimu selama bertahun-tahun, Roni. Kamu pikir aku nggak bisa bertahan sekarang? Kamu salah besar. Roni terdiam sejenak, lalu mengangkat telunjuknya mencoba mendominasi. Kalau kamu ngotot begini, aku nggak akan segan-segan membawa pengacara. Kita lihat siapa yang menang di pengadilan. Arini menatapnya dengan tatapan tajam. Silakan, Roni. Aku sudah siap untuk berpisah sejak hari kamu mengkhianati aku. Kalau kamu ingin membawa ini ke pengadilan, aku akan melawan. Tapi aku tidak akan pernah menyerahkan rumah ini. Anak-anak butuh tempat yang aman untuk tinggal, dan aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan hidup mereka lebih dari ini. Mendengar kata-kata itu, Roni tampak kehilangan keseimbangan emosinya. Ia mendekat, mencoba menggunakan intimidasi fisiknya. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, suara pintu kamar terbuka terdengar. Rino muncul di ambang pintu, wajahnya penuh amarah. "Cukup, Ayah," teriaknya. "Kalau Ayah kesini cuma untuk merampas rumah ini dari kami, lebih baik Ayah pergi sekarang. Jangan lupa, aku sudah cukup besar untuk tahu apa yang benar dan salah." Roni menatap putranya dengan sorot mata yang tidak percaya. "Kamu berpihak sama ibumu?" tanyanya dengan nada mencemooh. "Ini bukan soal berpihak," jawab Rino dengan tegas. "Ini soal siapa yang benar. Dan Ayah sudah terlalu banyak salah. Kami nggak butuh Ayah di sini untuk memperburuk keadaan." Arini merasa terharu dengan keberanian putranya, tetapi ia juga khawatir situasi ini akan memanas. "Rino, cukup. Biarkan ibu yang mengurus ini," katanya sambil menyentuh bahu anaknya. Namun, Roni sudah kehilangan kendali. Ia menunjuk Rino dengan tajam. "Jangan ikut campur urusan orang dewasa," bentaknya. Rino tidak mundur. "Kalau Ayah masih menganggap ini rumah Ayah, hormati kami yang tinggal di sini. Jangan datang malam-malam cuma untuk bikin keributan. Kami udah cukup capek." Roni mendengus frustrasi. Ia melangkah mundur, lalu menatap Arini sekali lagi. "Ingat, aku nggak akan menyerah begitu saja. Kamu akan menyesal menentangku," katanya sebelum berbalik pergi, membanting pintu dengan keras di belakangnya. Saat keheningan kembali menyelimuti rumah, Arini menghela napas panjang, merasa lelah tetapi juga lega. "Terima kasih, Rino," katanya pelan. "Tapi lain kali biarkan ibu yang bicara." Rino hanya mengangguk. "Aku nggak akan diam kalau Ayah terus begini, Bu. Aku nggak akan biarkan Ayah merusak hidup kita lagi." Malam itu, Arini semakin yakin bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar. Bukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga anak-anaknya dari pengaruh buruk Roni. Ia bertekad untuk memulai hidup baru, meskipun jalannya tidak akan mudah. Pagi itu, suasana rumah Arini masih berat setelah konfrontasi dengan Roni semalam. Namun, belum sempat Arini menyelesaikan sarapan bersama anak-anaknya, bunyi bel pintu menggema. Arini membuka pintu dan mendapati mertua perempuannya, Ibu Sumarni, berdiri di sana. Di sampingnya, adik perempuan Roni, Dina, tampak menghindari tatapan mata. "Arini," kata Ibu Sumarni dengan nada tegas, "kita perlu bicara." Arini mengundang mereka masuk, meski ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Ia mempersilakan mereka duduk di ruang tamu, sementara anak-anak yang lebih kecil dipersilakan bermain di kamar. Rino tetap duduk di meja makan, cukup dekat untuk mendengar percakapan. "Arini, sebagai istri, kamu harus tahu bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga," kata Ibu Sumarni tanpa basa-basi. "Roni menikah lagi karena dia merasa ada yang kurang di rumah ini. Itu wajar, banyak lelaki memilih poligami daripada selingkuh. Lagi pula, agama kita mengizinkan itu." Arini merasakan hatinya panas mendengar pembelaan seperti itu. Namun, ia menahan diri, memastikan jawabannya tetap tenang. "Bu, saya tidak pernah menentang aturan agama. Tapi poligami itu ada syaratnya, keadilan. Kalau suami sudah menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama, di mana letak keadilannya?" "Persetujuan? Kamu pikir kamu siapa, Arini? Roni itu kepala rumah tangga, dan kamu itu istri yang harus patuh.
balas Ibu Sumarni dengan nada meninggi. Dina yang duduk di sampingnya mencoba menenangkan, tetapi gagal menghentikan ibunya. Kamu ini mau jadi istri yang baik atau enggak? Jangan mempersulit keadaan. Pikirkan masa depan anak-anakmu. Kalau kamu ngotot bercerai, kamu mau makan dari mana? Apa kamu pikir Roni akan tetap mendukung finansialmu? Arini tersenyum kecil, walau matanya menyiratkan kesedihan. Bu, saya sudah bertahun-tahun hidup dengan pengkhianatan. Anak-anak saya lebih baik hidup sederhana daripada tinggal dalam keluarga yang penuh luka. Saya nggak akan menyerah begitu saja, meskipun sulit. Ibu nggak habis pikir. Kenapa kamu jadi begini keras kepala? Seru Ibu Sumarni, berdiri dari kursinya. Kami hanya mau yang terbaik untuk keluarga ini. Kamu seharusnya tahu tempatmu. Rino, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya angkat bicara. Nenek, cukup, kami yang tinggal di rumah ini. Dan kami tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ayah bukan menikah untuk kebaikan keluarga, tapi karena dia egois. Kalau nenek nggak bisa mendukung ibu, tolong jangan tambah bebannya. Rino, kamu jangan ikut campur urusan orang dewasa, bentak Ibu Sumarni. Tapi Rino tetap berdiri teguh. Ini bukan cuma urusan orang dewasa, Nek. Ini urusan keluarga kami. Ayah sudah terlalu banyak menyakiti ibu, dan kami ada di pihak ibu apapun yang terjadi. Dina memegang lengan ibunya, mencoba menenangkan. Bu, mungkin kita nggak perlu memaksa Arini, kalau memang ini pilihannya. Namun Ibu Sumarni tampak tidak mau menyerah. Ia menatap tajam ke arah Arini sebelum berkata, kalau kamu memilih jalan ini, jangan salahkan kami kalau keluarga besar memutus hubungan. Kamu yang membuat keputusan, Arini. Jangan harap kami akan ada untuk mendukungmu. Arini menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan penuh keteguhan. Saya tidak pernah meminta dukungan, Bu. Saya hanya ingin melindungi anak-anak saya dari kehidupan yang tidak adil. Kalau keputusan ini membuat saya kehilangan keluarga besar, saya siap menerimanya. Ibu Sumarni mendengus kesal, lalu beranjak pergi tanpa pamit. Dina menunduk pada Arini dengan rasa bersalah sebelum mengikuti ibunya keluar. Ketika pintu tertutup, Rino mendekati ibunya dan menggenggam tangannya. Ibu, gak apa-apa, kita masih punya satu sama lain. Air mata Arini akhirnya jatuh. Tetapi kali ini bukan karena kelemahan. Ia merasa mendapat kekuatan dari anak-anaknya, terutama Rino, yang terus mendukungnya dalam situasi tersulit. Keputusannya semakin mantap. Ia akan melawan demi dirinya dan masa depan keluarganya. Ruangan sidang terasa tegang saat hakim mengetukkan palu, menandakan keputusan telah diambil. Sidang perceraian antara Arini dan Roni berjalan dengan banyak perdebatan. Di satu sisi, Roni mencoba mempertahankan aset-asetnya dan menuntut hak untuk mengasuh anak-anak. Di sisi lain, Arini berjuang membuktikan bahwa dirinya adalah korban pengkhianatan. Hakim menatap berkas-berkas di depannya sebelum memandang kedua belah pihak. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan hak asuh anak-anak sepenuhnya jatuh kepada pihak penggugat, saudari Arini. Roni tampak mengepalkan tangan, mencoba menahan emosi. Sementara Arini hanya menundukkan kepala, merasa campuran lega dan sedih. Selain itu, lanjut hakim, tergugat saudara Roni diwajibkan untuk memberikan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah per bulan yang harus dibayarkan tepat waktu. Jika tidak, konsekuensi hukum akan diberlakukan. Roni berdiri, mencoba membantah. Yang mulia, itu terlalu berlebihan. Saya punya istri lain sekarang dan ada tanggungan lain yang harus saya penuhi. Namun, hakim hanya menatapnya dingin. Saudara Roni, tanggung jawab sebagai seorang ayah tidak berkurang meski Anda menikah lagi. Pengadilan memutuskan ini demi kesejahteraan anak-anak Anda. Keputusan ini final dan tidak dapat diganggu gugat. Arini menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Setelah sekian lama terjebak dalam hubungan yang penuh luka, akhirnya dia merasa mendapatkan keadilan, meski tidak sepenuhnya menyembuhkan hatinya. Setelah sidang selesai, Arini berjalan keluar ruang sidang dengan langkah yang berat tapi mantap. Di koridor, Roni mendekatinya dengan ekspresi penuh amarah. Kamu pikir menang di pengadilan artinya kamu menang segalanya, Arini?
ujarnya tajam. Kamu nggak tahu apa yang sudah kamu mulai. Arini memandang Roni dengan tenang meski hatinya masih bergetar. Roni, aku tidak ingin menang atau kalah. Aku hanya ingin melindungi anak-anak kita dan memulai hidup yang lebih baik tanpa kebohonganmu. Rino, yang menunggu di luar ruang sidang, langsung berdiri di samping ibunya. Dengan nada tegas, ia berkata, "Cukup, jangan tambah menyakiti ibu. Ini semua sudah selesai." Roni hanya mendengus dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di mobil perjalanan pulang, Arini menatap Rino yang duduk di sampingnya. "Maaf nak, untuk semua ini, kamu terlalu muda untuk harus melihat semua drama ini." Rino menggenggam tangan ibunya. "Ibu nggak perlu minta maaf. Aku bangga sama ibu. Ini bukan akhir, tapi awal buat kita." Arini tersenyum tipis, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dia tahu meski perjalanan ke depan tidak akan mudah, keputusan ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang lebih nyata. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk membesarkan anak-anaknya dengan cinta dan memberikan mereka kehidupan yang jauh dari luka masa lalu. Di tengah kesedihannya, ada secercah harapan yang mulai menyala. Hari itu, Arini merasa telah mengambil kendali atas hidupnya kembali. Setelah sidang perceraian yang menegangkan, Arini tahu bahwa hidupnya akan memasuki babak baru yang penuh tantangan. Meski telah mendapatkan hak asuh anak-anak dan nafkah yang dijamin pengadilan, kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semudah itu. Roni tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk benar-benar memenuhi kewajibannya, dan Arini tidak ingin bergantung pada hal itu. Dengan semangat baru, Arini memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Dia mengubah kamar yang sebelumnya dipakai sebagai ruang keluarga menjadi ruang kerja. Di sana, dia mulai merancang produk kerajinan tangan yang akan dijual secara online, menggunakan sebagian dari tabungannya yang sudah mulai menipis. Meski usahanya dimulai dari nol, Arini tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang penting untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Rino, yang baru saja menyelesaikan pendidikan menengahnya, membantu ibunya semampunya. Dia tidak hanya sekadar membantu memasarkan produk, tetapi juga memberi semangat dan mendukung ibunya untuk terus maju. "Ibu, produk ini keren. Aku yakin banyak orang yang suka. Kita harus terus berusaha," katanya dengan penuh keyakinan. Hari demi hari, Arini menghabiskan waktunya mengerjakan usaha itu dengan sepenuh hati. Dia seringkali bangun lebih pagi dari biasanya, merangkai barang-barang untuk dijual, dan belajar mengenai cara pemasaran online. Di malam hari, setelah anak-anak tidur, dia masih duduk di meja kerja, menghitung biaya, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Namun tidak semua hal berjalan mulus. Terkadang ada pesanan yang tidak kunjung datang, atau produk yang ternyata tidak sesuai harapan pembeli. Arini merasa lelah dan frustasi, tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Anak-anak adalah motivasinya. Di tengah kesibukannya, Arini mencoba menyisihkan waktu untuk beristirahat dan berbicara dengan anak-anaknya. Rino sering mengingatkannya untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. "Ibu, gak perlu merasa semuanya harus sempurna. Yang penting kita berusaha dan bersama-sama," kata Rino saat melihat ibunya tampak cemas. Arini tersenyum meskipun hatinya masih diliputi rasa ragu. Namun, kata-kata Rino selalu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Suatu pagi, saat Arini tengah membuka aplikasi untuk memeriksa pesanan, dia melihat sebuah pesan dari seorang pelanggan yang mengirimkan pujian tentang produknya. Itu adalah dorongan yang sangat dibutuhkan. Pesanan mulai mengalir, meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk memberikan harapan. Dengan semakin banyaknya permintaan, Arini mulai merasa usaha kecilnya mulai membuahkan hasil. Dia bahkan bisa membayar beberapa tagihan yang selama ini tertunda dan membeli kebutuhan anak-anak tanpa merasa khawatir. Meski jauh dari kata kaya, Arini merasa bangga. Dia tahu dia sedang membangun kembali hidupnya dari bawah. Pada suatu sore, ketika mereka duduk makan bersama, Arini melihat kebahagiaan di wajah anak-anaknya. Rino berkata, "Ibu, aku tahu ini belum mudah, tapi aku yakin kita bisa."
Kita punya satu sama lain dan itu yang paling penting. Air mata Arini menetes, namun kali ini bukan karena kesedihan. Air mata itu adalah bentuk kebahagiaan dan harapan. Untuk pertama kalinya, setelah melalui banyak cobaan, Arini merasa bahwa dia bisa merintis kehidupan baru dengan anak-anaknya. Mereka akan selalu bersama, menghadapinya bersama-sama. Hari demi hari, Arini semakin yakin bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, dengan usaha dan cinta mereka bisa melewati segala rintangan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Dan Arini siap untuk menjalani perjalanan tersebut dengan penuh harapan. Beberapa bulan setelah perceraian, hidup Arini berjalan dengan lebih tenang dan penuh harapan. Usaha kecil-kecilan yang ia jalani mulai berkembang, dan hubungan dengan anak-anaknya semakin erat. Mereka menjadi satu keluarga yang lebih kuat, meskipun banyak tantangan yang harus mereka lewati. Arini merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti, lebih tenang, dan bebas dari segala beban yang selama ini menghantui. Suatu hari, sahabat lama Arini menghubunginya dan memberinya kabar yang mengejutkan. "Arini, kamu nggak akan percaya. Roni jatuh miskin. Semua bisnisnya gagal, dan istrinya yang muda itu akhirnya meninggalkannya." Sahabatnya bercerita dengan nada yang penuh kepuasan. Mungkin karena mereka tahu betapa besar luka yang pernah ditinggalkan oleh pengkhianatan Roni. Arini terdiam sejenak. Dia tidak merasa senang mendengar kabar buruk tentang mantan suaminya. Bahkan dalam hatinya, ia tidak merasakan kelegaan atau rasa balas dendam. Namun ada perasaan yang lebih dalam. Perasaan bahwa hidup ini memiliki cara sendiri untuk mengatur segala sesuatu. Karma datang dengan cara yang tak terduga. Arini memilih untuk tidak membiarkan kabar itu merusak kedamaian yang telah ia capai. Dengan tenang, Arini menjawab, "Itu adalah bagian dari hidupnya. Aku tidak ingin terjebak dalam kisah lama lagi. Aku punya anak-anak yang harus aku fokuskan." Arini kemudian menutup pembicaraan itu dengan penuh kedamaian, tanpa melibatkan diri dalam kebahagiaan atas penderitaan orang lain. Hari demi hari, hidup Arini semakin terasa penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Usahanya berkembang, anak-anaknya tumbuh dengan penuh cinta dan perhatian, dan dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kebahagiaan yang Arini rasakan bukan karena dia mengalahkan siapapun, melainkan karena dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kini, Arini tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari membalas dendam atau memikirkan masa lalu. Kebahagiaan datang dari menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, fokus pada apa yang ada, dan mencintai orang-orang yang selalu ada di sisinya. Dia telah move on, meraih kebahagiaan yang sejati bersama anak-anaknya, dan tidak lagi memandang ke belakang. Dengan senyum di wajahnya, Arini melihat masa depan dengan penuh harapan. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan luka, dia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari menghindari kesulitan, tetapi dari cara kita menghadapinya. Kini, Arini telah menjadi contoh bagi anak-anaknya bahwa hidup bisa lebih baik jika kita berani untuk memulai lagi, tanpa terikat pada masa lalu. Kehidupan baru Arini penuh dengan kebahagiaan dan cinta, dimulai tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan itu, bagi Arini, adalah hadiah terbaik yang bisa dia berikan untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Walaupun perjalanan hidup aku penuh dengan air mata dan tantangan, aku akhirnya bisa bangkit dan memilih kebahagiaan. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan buat kalian yang mungkin sedang menghadapi hal serupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.